warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pelajar hebat? Masih semangat dalam belajar kan? Bertemu lagi dengan saya Bu Ani dari SMP Negeri 3 Tangerang. Kali ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Sel-sel ini membentuk organ, rangka, dan seluruh bagian yang ada di tubuh kita. Namun, tahukah kamu, pada awalnya kita semua berasal dari satu sel. Satu sel itu membelah diri dan terus membelah hingga jumlahnya sangat banyak dan membentuk tubuh kita. Tahukah kamu tujuan sel membelah diri? Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, perbaikan. Ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu, bagian tubuh yang luka akan menutup seperti semula. Bagian tubuh yang mengalami luka itu terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh adalah hasil proses pembelahan sel. Yang ketiga, reproduksi. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Ada 3 jenis pembelahan sel. Yang pertama, amitosis. Yang kedua, mitosis. Yang ketiga, meiosis. Apa saja ya perbedaan dari ketiganya? Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan, di mana sel langsung membelah menjadi 2. Sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Amitosis biasanya terjadi pada makhluk hidup uniseluler seperti paramecium, amuba, bakteri, ataupun protozoa. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter yang identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Pembelahan mitosis berfungsi membentuk sel-sel baru dan mengganti sel-sel yang rusak. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari atas 4 fase pembelahan sel, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase.
Pada tahap profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Pada tahap metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Tahap anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Sehingga pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Membran inti mulai kembali bergabung pada tahap telofase. Kromosom mulai meregang. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakannya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Oleh karena itu, pembelahan meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis berfungsi untuk membentuk sel kelamin atau sel gamet. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terjadi suatu reduksi atau pengurangan jumlah kromosom, sedangkan pada meiosis 2 terjadi proses sama dengan pembelahan mitosis. Coba kalian perhatikan gambar-gambar pada fase pembelahan meiosis, agar kalian bisa memahami fase-fase pembelahan meiosis. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.